Selamat sore semua jemaat GPDI Kanata Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sore ini kita siapkan waktu kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah, walaupun hanya melalui online group, tapi Tuhan bukan melihat kita berkumpul di satu tempat, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika hati kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita memulai pujian kita dengan satu pujian. Kita percaya bahwa ketika kita ada sampai sore hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya mari kita pujikan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Selalu memuji Engkau, Engkau Allah yang dahsyat, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus, haleluya, haleluya. Bapa, kami mau beribadah kepadamu. Bapa, kami mau memuji Tuhan. Bapa, kami mau mengagungkan Engkau, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah urapan Tuhan kami rasakan, baik kami yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.
kami mau mulai ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan dan kita akan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa kita patut memberikan pujian kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita sampai saat ini. Biarlah dalam diri kita selalu naik pujian untuk Tuhan. Pujian yang Tuhan inginkan tentunya dari dalam hati kita yang paling dalam. Itu sebabnya kita mau pujikan satu pujian kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, dan disambung dengan pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kita akan selalu memuji Tuhan dalam kondisi apapun, kita akan tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yang di rumah tepuk tangannya dong. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Puji Tuhan, kita tahu bahwa kita menghadapi situasi dunia yang tidak menentu. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian kepada Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan. Ada satu pujian yang berbicara tentang bila Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, itu pasti terjadi. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Puji Tuhan.
memuji Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau senang ketika melihat kami memuji dan menyembah-Mu. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, urapi semua kami, urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau, kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupannya Daud mengalami begitu banyak perkara yang tidak mudah. Namun Daud tidak mudah goyah, karena bagi Daud, dengan memandang kepada Tuhan dan menyadari kehadiran Tuhan yang selalu berjalan di sebelahnya dengan setia, akan membuat Daud mampu untuk terus berdiri tegak, tidak goyah, meski situasi kondisi dalam kehidupannya tidak baik. Karena bagi Daud, kehadiran Tuhan bersamanya merupakan kunci utama yang membuat Daud mampu terus berdiri tegak. Karena Daud dikatakan senantiasa memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kata senantiasa berarti selalu, yang artinya di dalam keadaan baik maupun tidak baik, Daud selalu memandang kepada Tuhan. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu. Tidak selalu keadaan yang tidak baik yang dapat membuat kehidupan kita menjadi goyah. Sebab keadaan yang baik juga bisa membuat kita goyah. Karena itu, agar kita tidak mudah goyah, kita perlu senantiasa memandang kepada Tuhan. Dari hal ini, kita dapat mengetahui, kita mendapati, ternyata agar kehidupan kita tidak goyah, hati kita penuh dengan sukacita, bersorak-sorak. Ya. Tidak diperlukan banyak hal, tidak diperlukan banyak usaha untuk dilakukan kepada Tuhan. Tapi hanya satu kata yang sesungguhnya sangat mudah untuk kita lakukan. Sangat mudah untuk kita praktekkan. Kita hanya perlu senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara, jika seseorang bisa sampai terus menerus memandang, memperhatikan sesuatu, itu artinya sesuatu itu sangatlah menarik perhatiannya. Ada hal-hal yang di dalam sesuatu itu yang memberikan kepuasan tersendiri bagi orang itu. Jika memandang sesuatu, seseorang bisa memberikan kekuatan seperti itu. Terlebih lagi kalau kita memandang kepada Tuhan. Karena ada kekuatan sejati terdapat di sana. Karena kita bisa menemukan kekuatan yang luar biasa. Ketika kita memandang senantiasa kepada Tuhan, kehidupan kita tidak akan mudah goyah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempraktekkan senantiasa memandang kepada Tuhan?
Mari kita buka ayatnya saudara. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa firman adalah Allah sendiri. Apakah yang kita pikirkan? Apakah yang kita renungkan setiap waktu? Pikirkan dan renungkan firman-Nya. Melalui itu kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Waktu ada tantangan diperhadapkan kepada kita. Waktu ada persoalan datang dalam kehidupan kita. Waktu ada hal-hal yang tidak baik datang kepada kita. Pandanglah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Seperti orang yang merindukan kekasihnya. Makanya biasanya orang yang merindukan kekasihnya, ia akan merenungkan segala hal yang ada dalam diri kekasihnya itu. Renungkanlah firman Tuhan. Pikirkanlah itu senantiasa. Seperti kita memikirkan dan merenungkan masalah kita. Waktu kita terus memandang kepada Tuhan lewat firman-Nya, maka kita akan mengalami yang namanya ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Haleluya. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ada sukacita, ada sorak-sorak di dalam kita. Karena sesungguhnya sukacita itu bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan dari luar. Tetapi sesuatu yang mengalir dari dalam kehidupan kita. Bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Dengan kita senantiasa memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Jiwa dan hati kita memperoleh kepastian bahwa kita tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Kita mampu mengatasi segala perkara. Karena bukan manusia yang menjadi pertolongan kita, tetapi Allah sendiri yang berdiri di sebelah kanan kita dengan setia. Sebab itu mari jemaat GPDK Taman Raya, mari arahkan terus pandangan kita kepada Tuhan. Berhentilah memandang diri sendiri. Berhentilah memandang persoalan kita sendiri. Berhenti memandang kondisi yang sedang terjadi saat ini. Tapi terus pandang kepada Tuhan. Dan mengalami sesuatu yang kehidupan yang tidak mudah goyah. Kehidupan yang selalu berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Kondisi saat ini, keadaan saat ini, tidak tahu sampai kapan. Mari pandanglah Tuhan. Sediakan waktumu untuk boleh merenungkan firman Tuhan senantiasa. Maka hatimu dan jiwamu akan bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Percayalah, ada hal yang indah kita akan alami bersama dengan Tuhan. Doa kami sebagai gembala, dimanapun jemaat saat ini, mari ikuti, turuti perintah pemerintah. Apa pemerintah katakan? Sebentar lagi kita akan mengalami satu kondisi yang lebih tidak baik. Diperketat lagi melalui PSBB yang ada. Jarak mesti diatur. Keluar rumah pakai masker. Setelah dari luar sampai di rumah, cuci tangan, bersihkan diri supaya tidak membawa penyakit dari ketika saudara keluar kembali ke rumah. Ingat orang yang saudara kasih di rumah. Ingatlah diri saudara sendiri. Jadilah berkat. Senantiasa boleh alami kebaikan kasih Tuhan. Pandang terus pada Tuhan. Seperti lagu lama katakan, pandang terus padanya. Jangan beroleh ke
kiri atau ke kanan. Terus pandang pada Tuhan. Oleh kehidupan kita tidak akan mudah goyah. Kita akan mengalami satu sukacita yang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah setiap jemaat GPD Taman Rahayu. Kondisi, keadaan yang mereka sedang alami saat ini, hanya Engkau dan mereka sendiri yang tahu. Hambamu hanya bisa mengangkat tangan, memohon kiranya mulailah Tuhan karuniakan kesehatan, kebaikan yang baik dalam kehidupan, kebutuhan, keperluan mereka. Tuhan Yesus adakan, Tuhan Yesus berikan. Dan apapun kondisi keadaan mereka saat ini, mereka tetap memandang Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan mengalami kehidupan yang tidak mudah goyah. Senantiasa Allah Roh Kudus memampukan mereka, jemaat yang ada, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sudah berdoa, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.